Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relevan dengan kehidupan dan tantangan zaman kita hari ini, yaitu tema tentang iman kepada takdir. Tema yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-imanu bil qadari. Ini adalah rukun iman. Dan referensi yang akan kita pakai hari ini adalah Al-Jumanu fi Usulul Iman. Dahulu dikisahkan bahwasanya ada seorang pencuri di masa Umar bin Khattab yang berdalih. Dia berkata, "Saraktu biqada'illahi wa qadarihi." Wahai Umar, aku mencuri karena ketetapan dan takdir Allah. Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Wa ana aqta'u yadaka biqada'illahi wa qadarihi." Dan aku memotong tanganmu dengan ketetapan dan takdir Allah. Di sini jawaban cerdas dari Umar bin Khattab adalah untuk menyadarkan pemuda tadi bahwa setiap perbuatan itu harus ada tanggung jawabnya. Dan takdir, ketetapan Allah tidak bisa dipakai untuk dalih atau alasan untuk lari dari tanggung jawab. Atau untuk cuci tangan, bahwasanya perbuatan itu harus menerima balasannya, bisa di dunia ataupun di akhirat. Pembahasan pertama tentang al-imanu bil qadar, yaitu adalah makna al-qadar. Apa makna dari takdir? Al-qadaru huwa ma qaddarahu Allahu subhanahu minal hawaditsil lati tajri ala jami'il makhluqati bihasbi ilmihi wa iradatihi. Qadar adalah apa yang Allah takdirkan, tetapkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada seluruh makhluknya dengan ketimbangan ilmu dan kehendaknya. Fala yakhruju syai'un fil kauni an ilmillahi wa taqdirihi wa iradati. Fama syaa kana wa ma kana lam yasha' lam yakun. Dan tak ada sesuatu pun yang keluar dalam ciptaannya itu, keluar dari ilmu Allah, takdirnya dan kehendaknya. Dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Lalu apa hukum beriman kepada qadar? Hukmul imani bil qadari. Al imanu bil qadari huwa ruknus sadisu min arkanil iman. Beriman kepada qadar adalah rukun ke-6 dari rukun iman. La yasihu imanu abdin hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Jadi tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada qadar, baik ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir yang manis ataupun yang pahit itu semuanya dari Allah Ta'ala. Kemudian konsep takdir yang perlu kita pahami yang pertama adalah al-iradatul mutlaqatu. Kehendak yang mutlak. Allah tabaraka wa ta'ala lahul iradatul mutlaqatu. Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci ya, memiliki kehendak yang mutlak. Yaf'alu ma yasha'u wa yakhtaru. Dia yang bisa berbuat apa yang dia inginkan dan dia memilih. Dia yang menetapkan. Dan tidak pada tempatnya seorang hamba, seorang makhluk mempertanyakan, menanyakan, mengapa Allah berbuat begini dan mengapa Allah berbuat begitu. Karena yang diminta tanggung jawab dan pertanyaan adalah hamba dan bukannya al-khaliq. Qala ta'ala inna rabbaka fa'alul lima yurid. Surat Hud ayat 107. Sesungguhnya Tuhanmu sungguh mampu berbuat atas apa yang dia kehendaki. Tak ada penghalang, tidak ada hambatan Allah mewujudkan apa yang dia inginkan. Kemudian konsep kedua tentang takdir adalah khurriyatul ikhtiyari. Benar, Allah memiliki kehendak mutlak. Yang kedua adalah adanya kebebasan memilih. Wallahu manahal insana khurriyatan wa ikhtiyaran wa masyiatan.
Allah memberikan kepada manusia itu kebebasan dan memilih pilihan dan memiliki kemauan. Qala ta'ala in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa kullu wahidin minna wa kullu wahidin minna yash'uru anna lahu masyiatan wa ikhtiyaran. Dan setiap dari kita menyadari bahwa kita itu memiliki kemauan, keinginan, dan memiliki pilihan. Hinama yuridu an yakula, au yakra'a, au yaktuba, au yusalliya. Yaitu ketika dia ingin makan, dia ingin membaca, dia ingin menulis, dia akan sholat. Ya. Dia bisa di waktu asar ini misalkan, dia memilih tidak sholat, atau dia memilih makan, atau dia pilih membaca saja. Itu pilihan yang dimiliki manusia. Wal insanu yatasarrafu ala asasi hadil masyiati ma'al kauni min khawlihi. Dan manusia itu menggunakan ya, dasar keinginan ini, ya, kemauan ini dalam setiap keadaannya ya, untuk melakukan perbuatan aktivitasnya dalam setiap hari. Lau saqatu alaihi jid'un minas saksi la yaghdabu minhu. Ya. Jadi seandainya manusia itu kejatuhan ya atau batang atau blender kalau dalam bahasa Jawa itu dari atap, dia nggak akan marah karena hal itu. Li'annahu ya'lamu annahu la yamliku masyiatan wa ikhtiyaran. Karena batang kayu yang ada di atap itu nggak punya keinginan. Ketika jatuh di atas badannya, kepalanya, dia nggak akan marah. Amma law darabahu syahsun bi'asa fa innahu yaghdabu minhu. Adapun kalau ada seseorang yang memukulnya dengan tongkat, maka dia akan marah pada orang itu. Li'annahu ya'lamu anna lahu masyiatan wa ikhtiyaran ma'annal asa akhaffu minal jid'an. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya orang itu punya kemauan, punya pilihan untuk memukul apa tidak memukul. Meskipun ya, tongkat itu lebih ringan daripada batang pohon atau batang kayu. Kemudian yang ketiga tentang al-imanu bil qadari, ya ada konsep al-ibtila wal ikhtibar, ada bala dan ujian. Allah Subhanahu wa taala ma'iradatihi mutlaqati la yadlimu ahadan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dengan kehendaknya yang mutlak tadi, dia tidak akan mendolimi seorang pun. Qala ta'ala wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak ingin menzalimi ya seorang pun di alam semesta ini atau siapapun ya di alam semesta ini. Ada di surat Al-Imran ayat 108. Wallahu azza wa jalla qad yu'ti insanan wa yamna'u akhara. Allah azza wa jalla telah memberikan manusia dan mencegah dari yang lain. Wa yu'afi insanan wa yumridu akhar. Allah memberikan afiah, kesehatan pada manusia, kemudian memberi sakit pada yang lain. Walaysa fi hadza dzulmun. Dan ini tidaklah satu kezaliman. Wa innama huwal ibtila'u wal ikhtibar. Tetapi itu adalah bala dan ujian. Qala Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik dalam amalnya. Dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Di sini disebut ahsanu amalan. Tidak disebut ahsanu malan atau ahsanu yang lainnya. Jadi pembeda manusia satu dengan yang lain itu adalah amalnya, bukan yang lainnya. Allah azza wa jalla yamtahinu ibadahu bi anwa'il imtihanati wifqa hikmatihil ilahiyati.
Jadi Allah Azza wa Jalla itu menguji hamba-hambanya dengan berbagai jenis ujian-ujian, itu menyesuaikan hikmah ilahiyah yang Allah miliki. Qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian ya, dengan keburukan dan kebaikan itu semata-mata sebagai fitnah, sebagai ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35. Wal mu'minu yanjahu fil imtihan. Dan orang yang beriman itu lulus dalam ujian. Li'annahu fis sarai yashkurullaha ala ni'amih. Karena dia ketika diberikan kelapangan, kenikmatan, ya, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa fid dharra'i yasbiru ala ma qaddarahu Allah azza wa jalla. Dan ketika dalam kesempitan, dalam musibah, dalam duka, nestapa, dia bersabar atas apa yang Allah tetapkan, takdirkan pada dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Sungguh ajaib urusan orang-orang beriman. Orang beriman itu ya, seluruh perkaranya adalah baik, dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang memiliki iman. Jika dia terkena suatu kenikmatan, dia bersyukur, dan itu hal yang baik untuknya. Dan dia apabila mendapatkan musibah, satu kesempitan, maka dia bersabar, dan itu baik juga untuk dirinya. Maka sahabat-sahabatku semua, iman pada qadar inilah yang akan menjaga kita menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Dan ini juga sebagai rambu-rambu. Jangan memanipulasi qadarullah untuk kejahatan kita, untuk kecerobohan kita, untuk kesalahan kita. Karena setiap manusia itu akan dimintai tanggung jawab, bisa di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.